Jadi overthinking ini kalau membunuh kita lebih baik hindarin sih, jangan jangan eh, dipikirin ya gitu. Karena hidup cuma sekali dan banyak banget lah keindahan. Ya ini kayaknya yang bisa kita nikmatin ya. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Hai, berjumpa lagi dengan saya Dr. Stella dalam acara podcast Seksi Ansietas PPPDS KJI. Dan episode kali ini kita telah mengundang nih Dr. Nurul Utami, Magister Kedokteran, Spesialis Kedokteran Jiwa. Gimana kabarnya hari ini, Dokter? Terima kasih ya dokter, udah mau datang nih ke podcast kami, main-main ya kan. Siapa tahu ke depan kelanjutan ya dokter ya. Oke, jadi nih hari ini kita bakal membahas, sebelumnya kita udah bahas apa itu overthinking dan segala macam. Ini kita mau bahas mendalam lagi nih dokter mengenai stop overthinking, kiat dan caranya. Ya dokter ya. Oke dokter, jadi kita langsung bahas nih mengenai, jangan dulu yang sakit-sakitnya nih dokter, nih masalah kalau kita sedang cemas atau sedang takut, sebaiknya apa yang kita lakukan dok? Iya, ada beberapa hal yang bisa kita lakukan ya. Yang pertama, kita bisa melakukan teknik relaksasi pernafasan. Lakukan pernafasan yang tenang dan dalam, diulangin, mungkin ini sedikit meminimalkan ya. Iya. Kemudian yang kedua boleh mencari bantuan dari orang terdekat yang kita anggap bisa memberikan rasa nyaman, aman, dan bisa meminimalkan kecemasan kita. Kemudian yang ketiga, boleh melakukan beberapa aktivitas seperti olahraga, kemudian menikmati makanan-makanan yang kita sukai, makanan favorit, atau mendengarkan musik. Mungkin itu cukup meminimalisir ya kecemasan kita. Rasa takut dan cemas. Rasa takut dan cemas itu. Oh iya benar-benar. Jadi nanti kita bakal bahas lebih mudah nih satu persatu yang dokter jelaskan tadi nih. Kalau misalnya saat kita dalam keadaan overthinking ini bisa kita praktikkan atau ada hal lain nih dokter yang bisa kita lakukan saat kita mengalami overthinking? Nah, overthinking ini kan merupakan situasi yang bukan kita inginkan ya, atau yang bisa saja memang di luar kendali kita. Jadi kita harus memahami ini, apa yang kita khawatirkan sebenarnya. Nah, ketika banyak banget ya hal-hal yang kita anggap harus dipikirin nih, mungkin masa lalu, masa mendatang, sikap seseorang, atau pekerjaan kita yang belum tentulah ini menjadi dampak atau hal-hal yang mempengaruhi kehidupan kita ya. Jadi kita boleh pilih apa dulu yang menjadi skala prioritas kita. Nah, Identifikasi iya, identifikasi dulu apa yang menjadi biggest problem dalam situasi kita saat ini. Nah, setelah itu kita boleh melakukan upaya-upaya yang dapat meminimalkan overthinking kita. Iya, jadi kemarin dokter bahwa jadi yang dokter sampaikan tadi tuh bisa juga kita gunakan untuk berhenti berpikir berlebihan. Karena biasanya dokter yang paling sering itu, oke, masa lalu tuh menjadi hal yang diingat-ingat. Iya. Ini yang sering dipikirkan itu masa depan yang kita belum tahu besok kita masih hidup apa enggak nih dokter lihat kan. Jadi hal-hal memikirkan masa depan ini yang sering membuat kita jadi overthinking. Gimana caranya kita aduh nggak usah peduli deh masa depan gitu. Itu gimana ya dokter ya? Nah, gak mungkin juga sih kita nggak peduliin masa depan kita ya. Tapi terkait kekhawatiran terhadap masa depan ini, kita juga bisa membuat semacam tabelling ya. Iya. Apakah ini bentuk opini atau fakta? Nah, ketika muncul fakta-fakta yang kita khawatirkan tadi, ya kita bisa membuat skala ya dengan berbagai atau dengan bentuk presentasi ya. Apakah fakta-fakta ini nanti dapat mempersulit kehidupan kita atau mungkin bisa menyelamatkan kehidupan kita atau kekhawatiran kita sendiri gitu. Artinya jangan takut deh gitu terhadap situasi yang belum tentu juga Kejadian kejadian gitu.
Itu di awalnya tadi kita mengidentifikasi dulu masalah yang penting. Kemudian kita perlu menganalisa ternyata nih overthinking bisa dikelola nih dokter nih ya. Bener banget. Jadi jangan kita yang kebawa sama si overthinkingnya dokter. Jadi dok, ini ada titipan pertanyaan nih dokter. Katanya orang-orang yang mengalami overthinking ini di masa lalunya atau sebelum-sebelumnya itu udah terlalu sering kecewa, terlalu sering disakiti gitu ya. Jadi kan malam jadi trust isunya nih terganggu nih dokter. Apa benar nih dokter ya? Iya, jadi luka masa lalu ya kan, atau mungkin kesalahan di masa lalu ini pasti membuat kita menjadi berpikir ya, apakah nanti situasi ini akan terulang lagi atau mungkin sulit memaafkan ya jadinya ya. Nah, belajar memaafkan ini sangat perlu ya ketika kita berbuat salah atau mungkin yang kita anggap situasi tadi merupakan menjadi kesalahan kita ya. Jadi belajar memaafkan ya, bagaimana kita juga atau cara kita memaafkan orang lain ya, dengan cuma-cuma ya, kita memaafkan orang lain dengan cuma-cuma, kenapa kita nggak bisa memaafkan diri kita sendiri gitu. Iya benar. Jadi artinya dengan memaafkan diri sendiri itu juga membuat kita menjadi lega ya kan, meminimalkan overthinking kita gitu ya. Ngapain itu mempersulit pikiran kita, karena masih banyak lagi mungkin hal-hal yang lebih penting buat kita pikirin kan. Iya, karena masa lalu memang nggak bisa diperbaiki ya dokter. Benar. Tapi ke depannya mungkin ya dokter ya. Iya, dimulai dari memaafkan diri sendiri dan orang lain gitu. benar. Kemudian ada nggak dok latihan atau strategi itu untuk memfokuskan pikiran? Ini kan orang overthinking kayaknya terlalu banyak nih yang difikirkan gitu. Jadi gimana cara kita supaya bisa fokus pada tadi yang dokter bilang, mana yang penting, mana yang prioritas, mana yang memang berdampak, berpengaruh kepada kita nih dok. Benar. Jadi ya kita juga manusia biasa ya yang nggak bisa juga menghabiskan energi kita untuk hal-hal yang nggak penting ya. Jadi alternatifkan pikiran lebih positif, sibukkan diri dengan kegiatan-kegiatan yang positif ya, kemudian lakukan hal-hal yang baik untuk menjaga kesehatan kita juga. Kadang-kadang orang overthinking ini kan terlalu takut ya, takut mati, takut sakit gitu ya. Lakukan mungkin kebiasaan-kebiasaan hidup sehat, kemudian jaga pola makan ya, mungkin juga banyak bergaul dengan circle-circle yang baik, yang tidak toksik ya tentunya ya. Ini juga bisa menjadi pembelajaran. Kemudian juga sekarang banyak banget ya komunitas-komunitas mental health yang mungkin ada semacam komunitas yang mengalami situasi atau kondisi yang sama dengan kita. Jadi bertukar pikiran dengan pengalaman itu juga boleh. Dokter, jadi kita nih selanjutnya nih dokter, jadi ada nggak latihan atau strategi itu untuk belajar memfokuskan pikiran? Karena kan yang namanya overthinking dokter, kita nih gagal ya mengidentifikasi mana hal yang memang prioritas untuk kita, mana yang memang berdampak untuk kita nih dokter. Jadi kita bisa ya identifikasi pemicu dengan membuat jurnal khusus untuk diri kita sendiri ya. Benar ya, mungkin bisa menjadi pemicu untuk membangkitkan kecemasan kita, atau mungkin kita bisa mendeteksi apa yang kira-kira menjadi kekhawatiran kita juga. Jadi membuat jurnal secara rutin ya, ini membantu kita untuk menjalani proses-proses untuk menenangkan situasi yang kita alami. Berarti belajar mengidentifikasi dokter ya. Ini dokter tadi balik lagi, tadi ada olahraga nih dokter bilang, olahraga yang bisa membantu untuk mendistrak ya, mengalihkan nih pikiran overthinking kita nih. Kalau kayak tadi dokter udah cerita nih tentang relaksasi pernafasan, itu kan olahraga yang menenangkan ya dokter ya. Kalau dengan yoga atau ada olahraga lain dokter yang bisa disarankan dok? Iya, yoga bagus banget ya, karena yoga ini merupakan salah satu olahraga yang bisa membantu untuk menstabilkan
dan membuat relaksasi. Nah, ternyata ya dari beberapa referensi ya, bahwa pada yoga ini ada beberapa gerakan atau istilah-istilah dari bahasa Yunani kuno katanya Iya, bener-bener. yang mengatur pernafasan, mengendalikan emosi, ya kemudian membangkitkan suasana perasaan. Itu ada beberapa istilahnya ya. Iya, Yang saya juga kurang expert lah ya dalam bidang itu ya. Kalau familiar ya. Ternyata gerakan-gerakan yoga yang harus benar-benar fokus dengan penuh konsentrasi. Ini membuat pikiran kita atau otak kita jadi terpusat untuk membangkitkan energi-energi melalui gerakan-gerakan itu. Jadi setelah ini kita bisa cari klub yoga, yoga bareng ya dokter ya. Boleh. Ada ya, boleh dokter tidak ajarin. Soalnya memang dokter, saya tahu nih dokter apa bahasa Sanskerta ya, kalau di yoga bahasa Yunani banyak istilah-istilahnya dokter ya. Kan tapi yang paling simpel tadi yang dokter jelaskan di awal ya, relaksasi pernafasan kayaknya udah cukup ampuh nih dokter ya. Kemudian dokter, tadi juga dokter ada membahas masalah nih kalau sedang cemas, sedang overthinking, ngumpul nih sama orang-orang yang kita sayangi, orang kita percaya. Jadi sebenarnya kalau kita nih sedang overthinking, sedang cemas, takut, bagusnya kita ngomong sama seseorang, apa bisa membantu nih dokter? Dan siapa orang yang bisa kita ajak ngobrol nih dokter? Iya, jadi memang untuk mengisolasi diri ketika cemas, ini juga perlu ya, memang. Tetapi jika kita tidak mendapatkan solusi dari situasi tersebut, kita boleh mencari orang yang kita anggap bisa kita percayai ya, untuk bertukar pikiran atau membahas situasi yang sedang kita alami. Boleh teman dekat, pasangan, orang tua, atau mungkin psikiater ya pastinya ya. Psikiater Iya, tapi kan kalau ke psikiater mungkin butuh waktu. Iya. Cari jadwalnya dulu, kayak tepat dulu, bergerak dulu. Tapi nggak ada salahnya ya. Kalau memang sudah membutuhkan ya wajib ya dokter. Ya, jadi kalau untuk awal nih, untuk masih tanda dan gejala ada overthinking, bagusnya cerita gitu dokter ya. Nah, walau tadi dokter bilang sebenarnya isolasi juga penting ya dokter ya. Iya, depan dari dulu gitu. Tapi kalau nggak terpecahkan, ya kenapa enggak ya membutuhkan bantuan orang lain. Iya, bagi dokter ini sebagai pertanyaan penutup ya dokter ya, di luar dari yang dokter sudah jelaskan tadi panjang lebar, kayaknya nih overthinking, kecemasan itu kan karena luasnya informasi yang sekarang dan gampangnya informasi yang didapatkan, terutama nih tadi medsos. Jadi menurut dokter bijak nggak kalau kita membatasi atau malah tidak menggunakan media sosial nih dokter? Kalau membatasi sih mungkin kita hanya perlu membatasi yang berkaitan dengan situasi kita yang sekarang ya. Misalnya kalau kita ngerasa nih gangguan kita atau kecemasan kita berasal dari blog-blog atau postingan yang membahas tentang kesehatan, ya kita skip dulu deh gitu. Jadi jatuhnya nanti kita mengaitkan situasi yang kita alami sekarang dengan konten yang kita baca gitu. Ini kan juga mempengaruhi sekali ya. Jadi cari aja sih hiburan yang mungkin bisa membantu bikin kita ketawa, jadi semangat, atau bikin kita semangat. Ini sangat membantu ya. Nonton tutorial makeup misalnya. Benar-benar. Jadi bijak juga dokter ya menggunakan medsos, nggak juga ujuk-ujuk harus nggak usah main medsos gitu, nggak gitu juga ya dokter ya. Kalau medsos buat hal-hal yang positif juga itu lebih bagus ya ketimbang kita cari-cari informasi yang gantung pikiran lagi overthinking lagi gitu. Ya. Mungkin dokter sebagai penutup nih dokter ada nggak kalimat nih penyemangat bagi yang nonton atau yang ngedengerin podcast kita nih dokter? Jadi overthinking ini kalau membunuh kita lebih baik hindarin sih, jangan dipikirin ya gitu, karena hidup cuma sekali dan banyak banget lah keindahan ya ini kayaknya yang bisa kita nikmatin ya. Iya. Jadi jangan terpaku di satu tempat gitu dokter ya.
lebih jauh mainnya gitu katanya ya dokter ya. Boleh. Kalau ini nggak bikin dompet tipis ya, ya. Nanti pelan-pelan healing jadinya stres juga dokter, overthinking lagi. Ya, dokter nih siap kita ini langsung ke tempat yoga ya dokter ya. Sebelumnya terima kasih lagi nih udah datang lagi ke podcast kita. Nanti mungkin tema-tema lain boleh ya dokter ya, kita undang lagi ya dokter. Oke dokter, kalau nih setelah mendengar ini ada yang merasa, aduh saya ternyata perlu ke psikiater nih dokter, mau jumpa sama dokter Tami nih dokter, kemana nih kita bisa jumpai dokter? Boleh di praktik swasta mandiri saya di Jalan Gaparta nomor 175/28. Search di Instagram Nurul Utami 222 dan TikTok Nurul Utami 222. Ternyata tetangga nih kok kita dokter juga Perta ya dokter ya. Tapi udah dicatat ya Instagram sama TikToknya karena dokter Tami ini sering juga nih nge-share masalah kesehatan mental ya dokter ya. Oke, untuk episode kali ini cukup sekian. Semoga kita berjumpa lagi dalam lain kesempatan. Ingat tiada kesehatan tanpa kesehatan mental. Salam sehat jiwa. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.